Kota baru itu adalah upaya kita untuk membangun industri perkotaan dan membangun pusat pemerintahan. Ketika itu saya masih asisten ekonomi pembangunan yang di bawah kepemimpinan Pak Sahrudin. Sehingga di dalam perjalanannya kita menyiapkan lahan 3.000 hektar untuk industri perumahan seperti BSD, Alam Sutra, kan gitu. Pusat pemerintahannya lebih kurang 300-an hektar. Perjalanan karir Bapak tadi juga kan Bapak ceritakan dari pemerintahan ya Pak. Motivasi Bapak untuk memilih karir di pemerintahan itu awalnya apa Pak? Ya, saya kan dulu setelah saya ini kan selalu diberikan rezeki. Nah, pada waktu saya mahasiswa, saya sudah digaji oleh orang yang bergerak di bidang pengusaha. Apabila saya lulus, saya diajak menjadi orang yang menjadi pimpinan perusahaannya, sehingga saya digaji. Nah, akhirnya saya aktif di organisasi, saya besar di HIPMI. Saya bisa mandiri, mungkin tidak banyak dan tidak 100 orang satu yang punya rumahnya bagus tapi masih bujang, punya uang untuk kawin, tidak merepotkan orang tua. Tidak banyak. Itu rumah yang saya itu rumahnya waktu saya masih bujang, belum. Ya, jadi saya, kenapa saya harus begitu? Saya memang sudah punya niat, saya ingin tidak menyulitkan dan saya harus membahagiakan istri dan anak-anak. Jadi istri saya nggak sempat cari rumah kontrakan. Tapi dari apa yang kita inginkan, kita ucapkan tuh memang harus gitu Pak, biar jadi kenyataan. Iya, nah jadi itu harus pikiran ini jangan sampai kotor, harus baik terus walaupun tidak punya apa-apa atau belum punya apa-apa, karena tidak punya apa-apa itu belum dilakukan, harus berbuat baik. Jadi jangan langsung pasrah, langsung marah. Katanya Tuhan ini adil, bisa memberikan kemakmuran, kok kita susah terus. Nah, itu tidak kuat dengan cobaan. Marah terus tapi nggak bekerja. Iya benar. Itu loh. Hidup saya gini-gini aja, kadang-kadang gitu ya Pak. Nah, jadi saya dari swasta, begitu berhaji, saya diminta masuk pegawai negeri. Saya ikuti, tapi saya mengalami dua hal. Di satu pihak saya sudah punya fasilitas tentang kebutuhan keluarga hanya, walaupun saya masih bujang gitu. Tapi di sisi lain, kehidupan saya di swasta itu jauh lebih enak dari pegawai negeri yang hanya gajinya kalau nggak salah itu cuma 800.000, 900.000. Sementara saya sudah di dalam inilah yang membuat saya menjadi lebih dewasa. Tapi semuanya harus penuh kesabaran dan akhirnya saya sampai juga menjadi pegawai negeri yang tertinggi di Lampung ini. Tidak semua orang, dan seorang insinyur pertanian bisa jadi sekda. Ya, harusnya ada orang-orang pemerintahan kan? Tapi saya bisa mengolah itu dan lebih tinggi dari itu sebagai kepala daerah. Nah, ini harus saya syukuri gitu, nggak boleh menjadi kebanggaan. Jadi sekarang saya berpolitik, jadi swasta, pengusaha atau swasta, bisnis, kemudian birokrat, pegawai negeri, politik. 3 unsur ini memang harus dipahami. Lebih bagus dikuasai, lebih bagus bisa dilaksanakan.
saya punya praksi kan gitu loh, yang bisa menginspirasi. Saya juga sebagai kepala daerah, tapi kemarin sekarang sedang berjuang kan. Jadi itu saya semua tidak saya bawa selama saya berkuasa menjadi kepala daerah. Saya tidak bawa sombong karena saya paham makna kekuasaan itu. Kekuasaan apabila tata kelolanya salah, maka itu awal keserakahan. Camkan baik-baik. Keserakahan itu karena tidak mampu mengelola kekuasaannya. Tapi jadi orang yang bijaksana itu penting. Tapi hati-hati, karena kesalahan itu awal daripada kebijaksanaan, itu awal dari kesalahan. Tolong si Pak, ya, padahal dia tidak memenuhi syarat. Ini kan ponakanmu, ini anakku, ini kan sahabatmu. Tolong di situ, tolong di sini, tolong. Tetapi tidak melihat prosedurnya dan ininya. Nah, jadi hati-hati. Tapi wajib hukumnya kita membantu, tetapi hati-hati di dalam proses perbantuan itu, karena itu berkaitan dengan kebijaksanaan, dan apabila keliru dalam menjalankan kebijaksanaan, maka itu awal dari kesalahan. Lagi yang saya kasih. Ya, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini. Dalam proses itu Pak, apa tantangan yang Bapak hadapi? Tantangan yang mana? Tantangan dari proses Bapak yang Menuju ke karir itu. Ya banyak lah. Karena saya harus berhadapan kepada semua pihak. Pihak-pihak itu kan ada yang senang, ada yang netral, ada yang tidak senang. Ada yang senang juga menempel, pada akhirnya dia yang lebih senang. Nah, jadi kita harus betul-betul pandai di dalam membacanya. Dan apabila kita tidak paham membaca itu, maka kita akan menjadi orang yang termanfaatkan. Padahal menjadi pemimpin itu orang yang harus mampu memanfaatkan kepentingan orang banyak. Jadi suara itu suara rakyat. Makanya visi misi saya di dalam menjalankan tugas gubernur maupun calon gubernur, saya ingin membangun ekonomi kerakyatan dan pembangunannya mulai dari desa. Saya harapkan berjaya dari desa untuk membangun, karena Lampung itu potensinya luar biasa. Untuk 5 tahun ke depan Pak, rencananya menurut Bapak itu apa ke depan nanti? Untuk Gen Z mungkin, milenial, atau secara umum? Saya lebih berat menitik beratkan bagaimana membangun itu ekonomi kerakyatan itu bisa lebih baik. Di dalam rakyat ini kan ada milenial. Yang saya lakukan itu tetap berprioritas. Milenial banyak kriteria, tetapi saya wajib hukumnya anak-anak desa yang disekolahkan oleh orang tuanya agar dia bisa hidup lebih layak dan banyak menjadi sarjana. Tetapi begitu dia selesai, entah kemana dia harus mencarinya. Ini yang menjadi perhatian saya. Loh, kita punya desa yang begitu potensial, punya sumber daya manusia yang begitu potensial. Mengapa mereka harus ke Tangerang, ke Bekasi, ke Bogor? Nah, saya kembalikan, tetapi solusinya adalah melakukan tata kelola desa
sudah ada organisasi badan usaha milik desa, tetapi bagaimana caranya mereka bisa menjadi orang yang dipercaya oleh pemerintah dan mereka bekerja, sehingga tugas-tugas mereka itu menginisiasi penyelesaian pajak di desa dan kecamatan. Ada insentif, berarti itu gajinya. Kemudian ada produk-produk pertanian, perkebunan di desa itu melalui badan usaha milik desa. Mereka tata, mereka kelola dengan baik, mereka punya hubungan dengan IT kah dan sejenisnya, sehingga pengusaha atau badan usaha milik daerah, BUMD-nya daerah bisa berkomunikasi untuk memanfaatkan menjadi pasarnya itu. Nah, tadi yang ditanya tadi apa? Untuk 5 tahun ke depan. Ya, untuk 5 tahun ke depan soal tenaga kerja. Ya. Nah, jadi tenaga kerja ini saya tumbuhkan itu sehingga mereka menjadi pekerjaan kerja. Saya ingin menanamkan rasa bangga hidup di desa itu. Kenapa harus rasa bangga hidup di kota tapi tidak jelas? Ya, tapi kalau mereka ada di desa dengan penghasilan yang cukup, mereka bisa berbuat untuk membangun desa, dan desa menjadi harapan anak-anak bangsa. Dan desa bangkit pasti karena ada potensi. Potensi di Lampung itu luar biasa loh, tetapi belum ada penggeraknya. Nah, sehingga banyak desa-desa yang tertinggal. Tetapi Lampung saat ini tidak ada lagi desa tertinggal. Desa kita 2446 desa baik, tapi masih ada rakyat yang miskin. Nah, ini yang saya lagi lakukan. Jadi tenaga kerja yang ke depan itu adalah yang profesional, tapi tenaga kerja yang di desa, yang akan saya bangkitkan untuk membantu membangun ekonomi desa melalui sektor perkebunan, sehingga peran swasta bersama masyarakat sinergi. Jadi tidak ada lagi pegawai dari luar dan sebagainya. Itu mulai dari desa ya Pak? Mulai dari desa. Nah, jadi tenaga kerja itu ada di desa, tenaga kerja itu tidak boleh gitu. Jadi wadahnya sudah ada ya Pak ya di desa. Menanggapi kritik Pak kan? Ya, kritik itu penting sepanjang rasional. Kritik itu hindari yang bersifat kritik pribadi, tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, oleh karena kemarin masalah jalan dikritisi, saya bisa menerimanya. Dan saya juga sempat mengungkapkan bahwa jalan ini rusak 15 tahun, 20 tahun, beberapa kepemimpinan sebelumnya. Bukan baru rusak 2 tahun ini, tetapi karena jabatan itu 20 tahun tetap aja sama dengan yang sekarang, dan yang bertanggung jawab itu adalah jabatan itu, ya saya yang kena, ya nggak apa-apa. Tapi itulah, kalau kita tangani dengan baik, semuanya jalan. Yang mengkritisi minta maaf, tetapi jalan kita bagus, dan pemerintah juga. Karena Lampung ini milik Indonesia loh, jadi bukan. Jadi kalau komunikasi kita baik, ya tapi pemerintah pusat kan nggak tahu kalau nggak kita. Tapi begitu kita komunikasikan, maka menjadi pemimpin itu gubernur, kepala daerah. Provinsi Lampung itu ada pemerintah pusat yang ada di daerah. Jadi kalau hubungannya kurang bagus dengan pusat, jangan harap. Tetapi saya mampu melakukan hal itu, sehingga anggaran dana pusat itu mengalir, tetapi dikerjakan dengan benar. Nah, oleh
karena itu supaya pemerintah pusat itu yakin dan percaya. Lampung ini jangan berharap membangun dari anggaran yang tersedia. Lampung ini punya anggaran lebih kurang 7,5 triliun. Penduduknya 9,1 juta jiwa, bahkan lebih. Luasnya 35.000 hektar. Peruntukannya pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur habis. Nah, saya insya Allah terpilih ke depan, saya harus datangkan sumber dana dari investasi investor kalau mau bangkit. Nah, kita setiap tahun selalu macet. Libur Idul Fitri, Idul Adha, Natal antara Bakahuni Merak. Sampai kapan kita harus ini? Sementara Merak itu punya Indonesia, Bakahuni itu punya Indonesia. Kenapa tidak dibicarakan dengan baik? Insya Allah pada waktu yang akan datang, ini menjadi tugas saya di dalam kepemimpinan yang akan datang. Penyeberangan kita ini tidak lagi menimbulkan kemacetan dengan konsep yang sudah saya siapkan. Lalu yang kedua, kita ini punya, saya menjadi gubernur 2,2 juta ton beras, 2 juta ton. Ketika saya hari ini kita sudah punya 3,2 juta ton produksi beras. Lampung hanya butuh 1,2. Jadi 2 juta ton kita distribusikan kepada DKI yang butuh 40%, Kalimantan, Bangka Belitung, sampai ke Sumatera Barat. Ini kebahagiaan kita bisa mendistribusikan sebagai lumbung pangan. Nah, ini dari sisi pangan. Kopi kita nomor 1 di Indonesia. Coklat kita nomor 2. Tapi mana kebahagiaan untuk rakyat? Ini yang akan menjadi perhatian saya di dalam mengembangkan UMKM. Ngopi nggak? Ngopi, Pak. Tapi yang buat kopinya kan perusahaan. Kapan dia berubah hidupnya? Jadi petani nanti akan membuat pengolahan kopi yang sederhana tapi bisa kamu minum. Harganya sudah harga yang untuk ekspor silakan pengusaha, tapi untuk kebutuhan rakyat beri kesempatan. Pariwisata pesisir barat nomor 3 di dunia, tapi mana untuk kita? Ini memerlukan tata kelola yang baik, sehingga kita harapkan keindahan ini bisa dinikmati oleh dunia, tetapi Lampung khususnya pesisir barat bisa menikmati kehadiran mereka yang merupakan sumber pendapatan. Penyeberangan Lampung Bangka Belitung, mereka butuh beras. Kita kelebihan beras, ya kita harus supply itu. Nah, oleh karena itulah kita punya potensi pasir malahan dibawa kemana-mana. Kita ingin membangun industri yang berkaitan dengan kaca untuk. Nah, oleh karena itu Lampung sebagai penghasil ikan baik tuna maupun sejenisnya marlin nomor 1 di dunia, tapi tidak termanfaatkan. Nah, kita harus bangun industri perikanan sehingga menjadi penghasil ikan yang terbesar. Ini banyak yang harus kita lakukan. Kita harapkan ke depan begitu turun dari Bakahuni, ternyata kamu orang Palembang.
nyari bus. Kalau kebetulan memang punya mobil sendiri, kamu sendiri, biaya tinggi. Tapi sekarang kita akan upayakan begitu turun dari Bakauheni, keretanya sampai di Palembang. Ini sudah kita investor dan sebagainya, dan kita harapkan bisa terwujud di dalam 5 tahun periode kedua saya. Baik Pak Gub, alasan untuk Kota Baru kemarin kenapa tidak dilanjutkan Pak Gub? Begini, Kota Baru itu adalah upaya kita untuk membangun industri perkotaan dan membangun pusat pemerintahan. Ketika itu saya masih asisten ekonomi pembangunan yang di bawah kepemimpinan Pak Sahrudin. Sehingga di dalam perjalanannya kita menyiapkan lahan 3.000 hektar untuk industri perumahan seperti BSD, Alam Sutra, kan gitu. Pusat pemerintahannya lebih kurang 300-an hektar. Ketika perjalanannya belum dilakukan, tetapi dalam perencanaan. Ketika kepemimpinan saya sudah menyiapkan itu, tetapi kita datang malapetaka. Tamu yang tidak diundang di bidang kesehatan. COVID kita merebak. Di dalam keputusan Presiden, darurat kesehatan itu mutlak. Artinya pembangunan yang sudah kita programkan, kita laksanakan, tunda. Karena menyelamatkan anak bangsa itu lebih utama. Lalu kita terbaik di dalam penyelesaian COVID Lampung. Ya, cuman berapa belas atau berapa puluh orang, 20 atau 30 orang kita yang, ya karena takdir dia sudah lanjut usia. Ini berpengaruh kepada ekonomi akibat COVID itu. Nah, saya membenahi COVID dan membenahi ekonomi sehingga 2022 normal. Tetapi 2022 kita banyak serangan lagi. Infrastruktur jalan dan kita sudah perbaiki. Dan saya harapkan Pusat nanti bisa melihat jalan yang saya lakukan baik di Lampung Timur, Lampung Tengah, baik kanan atau sempit semua itu menggunakan pengecoran ya, jalannya dicor dan sebagainya. Sehingga kenapa sih harus dibangun 2 tahun, 3 tahun rusak? Kenapa nggak sekalian aja 30 tahun baru rusak, kan gitu loh. Nah, oleh karena itulah program-program 2024 insya Allah saya terpilih, infrastruktur kita akan bangun, penyeberangan perhubungan bangun, pendapatan asli daerah kita akan tingkatkan melalui perkapalan dan pariwisata maupun industri perkacaan, dan kita harapkan juga hubungan transportasi antar provinsi bisa lebih baik dengan memanfaatkan jalan tol dan kereta apian. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan kita pada masa yang akan datang. Oke? Nah ini Pak, kita sebelum ke sesi terakhir Pak, ada pertanyaan yang harus dijawab cepat nih Pak. Oke, siap ya Pak? Makanan favorit khas Lampung yang paling Bapak sukai apa Pak? Sweet. Tempat wisata di Lampung yang paling menarik? Pesisir Barat. Tempat nongkrong yang paling disukai anak muda itu apa? Kafe. Tim sepak bola favorit Bapak? Ya, Liverpool. Olahraga yang paling Bapak sukai? Golf. Oke, luar biasa sekali Sobat Rumas. Jadi kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ainal Junaidi telah menyempatkan waktunya, dan kita banyak sekali mendapatkan ilmu dan wawasan. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Betul sekali Mbak Ya, Dwi. sampai jumpa lagi. Iya, terima kasih ya Mbak. Dan untuk update berita terkini, Sobat Kupas dapat mengikuti platform kami di media sosial kami. Dan untuk episode berikutnya tetap semangat dan terus berbagi inspirasi. Saya Chandra Tias Dan saya Dwi Kurniasari. Selamat undur diri. Selamat beraktivitas.